Oke, anak-anak Ibu, hari ini kita lanjutkan pembelajaran bab kedua, yaitu peluang usaha. Yaitu kita akan menganalisis bagaimana cara melihat peluang usaha di lingkungan. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada peluang usaha, minggu kemarin atau 2 minggu sebelumnya sebenarnya Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk mewawancara. Nah, tugas wawancara itu dikumpulkan hari ini dalam bentuk yang pertama voice note. Voice note wawancara kalian kepada pemilik usaha. Kemudian tugas yang kedua, kan kemarin ada Ibu berikan 4 soal. Ya, 4 soal pada saat wawancara itu kamu paparkan dengan menggunakan video. Ya, jadi ada 2 tugas. Yang pertama voice note wawancara kepada pemilik usaha, dan yang kedua adalah rangkuman dari wawancaranya berupa 4 pertanyaan. Apa saja, Bu, pertanyaannya? Ibu ingatkan kembali. Yang pertama, apa nama usaha yang kamu wawancarai? Yang kedua, bergerak di bidang apakah usaha tersebut? Yang ketiga, sebutkan kekuatan atau kelebihan daripada usaha tersebut. Dan yang keempat adalah sebutkan kelemahan atau kekurangan pada usaha tersebut. Baik, itu dibuat dalam bentuk video, ya. Kemudian kita lanjutkan bagian kedua daripada peluang usaha. Ya. Peluang atau bahasa Inggris disebut dengan opportunity, yaitu kesempatan yang muncul dari suatu kejadian atau momen dan menjadi ide seseorang. Ya, sehingga nantinya akan menjadi inspirasi dari seseorang tersebut untuk membuka sebuah usaha. Nah, inspirasi adalah sumber dari peluang. Ketika seseorang memperoleh inspirasi, berarti dia membuka sebuah peluang untuk suatu hal yang baru, sehingga bisa dia membuat atau memulai sebuah usaha yang menurutnya memiliki peluang yang cukup tinggi. Nah, sumber peluang usaha ini dari mana saja? Bisa berasal dari diri sendiri, ya, kemudian dari lingkungan, dari perubahan yang terjadi, ya, perubahan lingkungan atau perubahan dirinya sendiri, ya, kemudian konsumen atau pembeli, kemudian dari gagasan atau ide orang lain yang memberikan petunjuk, kemudian informasi yang diperoleh. Nah, apa saja faktor-faktor yang dapat memunculkan inspirasi? Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal. Internal ini adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar. Ya, faktor internal apa saja? Pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman individu. Ketiga, pengalaman orang lain, dan intuisi, ya. Yang berikutnya, faktor eksternal. Ya, apa saja yang dapat memunculkan inspirasi dari luar? Pertama, masalah yang dihadapi, apakah masalah hidup, keuangan, dan sebagainya. Kemudian kesulitan yang dihadapi, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Next, setelah kita mendapatkan inspirasi, kita akan menemukan sebuah ide. Nah, bagaimana kita dapat menentukan bahwa ide tersebut baik atau tidak? Yang pertama, memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Yang keempat, bisa dinilai dengan uang. Kemudian yang kelima, memenuhi aspek kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas inovasi ini sudah kita bahas di bab 1 kemarin. Yang berikutnya, ciri-ciri usaha yang potensial, ya, atau yang memiliki masa depan yang bagus usahanya. Yang pertama, memiliki nilai jual yang tinggi, ya, artinya setiap orang pasti akan membutuhkannya. Yang kedua, memiliki sifat yang nyata. Ketiga, memiliki waktu yang lama bertahan di pasar, ya, dia akan terus-menerus digunakan oleh konsumen. Kemudian tidak menghabiskan modal yang besar. Selanjutnya, tidak bersifat musiman, artinya dia tidak hanya berlaku pada suatu periode waktu. Selanjutnya, bisa ditingkatkan skalanya, mulai dari skala rumahan, skala kecil, sampai ke skala besar. Ya.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ya, bagaimana kita melihat bahwa peluang usaha itu baik atau tidak? Yang pertama, orisinil, ide diri sendiri, ya, ide yang baru, tidak meniru dengan yang lain. Kedua, bisa ditingkatkan dan diinovasikan. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan keinginan. Keempat, teruji tingkat visibilitasnya atau dapat terlihat, ya, dapat dilihat oleh konsumen. Kemudian yakin dalam menjalankannya, ada rasa senang dalam menjalankannya. Jadi kalau kita menyenangi apa yang kita kerjakan, maka itu akan berlanjut terus dan memiliki peluang yang sangat baik. Oke, Ibu lanjutkan siklus produk, ya. Siklus produk, kalau kita sudah dapat ini produknya, ya, kita lakukan pengenalan terlebih dahulu, ya, kemudian kita buat produknya, kita buka usahanya. Kemudian kedewasaan artinya ditingkatkan lagi kualitas dari produknya, dan decline, bisa saja produk tersebut mengalami penurunan. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu materi yang Ibu berikan. Ya, nanti akan kita lanjutkan dengan tugas berikutnya. Terima kasih atas perhatian anak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.